sebagian kisahnya tak kuat menahan rasa sakit karena baunya ya lah ketok, cuman tak tokul, cuman masih bisa pas tengah adalah asal bat. Tapi hebatnya orang Islam masih bisa memotong tangannya dan kaki tekak ke atas, dicepuk sebutan ke atas, langsung pas separuh dari muana langsung pas ngantol. Wa Ahmadun wa Muhammad bihadihi nata'abbad ya Rabbi salli alaihi ma tayruna wa dharrat huwa Ahmadun wa Muhammad bihadihi nata'abbad ya Rabbi salli. Setelah itu maka orang Quraisy merengsek ke depan. Jadi yang 1000 orang itu maju pelan-pelan ke depan. Ketika maju itu maka Rasulullah memberikan perintah, tapi bukan memberikan perintah maju. Maka kaum muslimin ketika itu disuruh mempersiapkan diri dengan barisan yang rapi. Jadi kata Rasulullah, Sawat ini namanya sahabat Sawat bin Ghaziyah. Silahkan barisan diluruskan kata Rasulullah, dan persiapkan untuk menghadang mereka yang maju ke depan. Maka Sawat bin Ghaziyah ini oleh Rasulullah kena pukul kalbunah pelan. Ayo siapkan barisan. Kan biasa kalau siapkan barisan kening sebut bi Rasulullah tabun. Maka Sawat protes pada Rasul, ya Rasulullah, engkau sudah menyakiti saya. Ini ketika menghadapi situasi perang, masih Sawat ini masih memprotes Rasulullah. Maka sahabat yang lain kaget, kok bisa-bisanya kamu ini sudah genting begini, nanti kita diserang oleh orang Quraisy. Tidak, Rasulullah sudah menyakiti saya. Maka kata Rasul, beliau berkata, Sawat, maksud kamu apa? Saya bukan menyakiti kamu, hanya saya nyuruh kamu mempersiapkan barisan. Iya, tapi saya dibuat sakit oleh Rasulullah. Terus bagaimana ini? Saya ingin membalasnya. Maka sahabat semuanya riuh. Jadi hampir riuh dalam perang itu. Sementara orang Quraisy sudah masuk ke depan. Pelan-pelan sudah semakin maju yang 1000 orang itu. Anggap ke luang 2. Justru masuk. Tidak, saya ingin membalasnya. Kata Rasulullah, oh iya, ini kalau kamu ingin membalas, akhirnya perut Rasulullah diberikan, kalbunya diberikan. Ya Rasulullah, buka saja jubah engkau. Kaget. Maka pas dibuka oleh Rasulullah, biar selesai. Seakan-akan begini kira-kira. Biar ini cepat selesai, maka dibuka jubah Rasulullah. Setelah dibuka maka oleh Sawat bin Ghaziyah ini, maka Rasulullah dicium sejadi-jadinya, dipeluk dan dicium sambil menangis. Ya Rasulullah, saya ingin menyentuh tubuh engkau sebetulnya. Maksud kamu apa? Ini perang Rasulullah. Kalau saya meninggal pada hari ini, setidaknya saya sudah bisa melepaskan kangen pada engkau dan saya ingin bersama engkau di surga. Jadi mau membalasnya karena ini situasi perang. Situasi perang. Ini perang Rasulullah. Kalau tidak hidup ya saya mati. Kalau tidak mati saya hidup. Jadi saya ingin mati diakhiri dengan mencium kulit engkau. Tuh. Itulah begitu cintanya sahabat Nabi. Dalam suatu situasi perang masih ingin bersama Rasulullah. Masih merindukan Rasulullah. Akhirnya setelah persiapkan semua, maka oleh Rasulullah bagian pemanah diletakkan paling depan,
bagian pedang diletakkan barisan kedua, dan bagian terakhir itu yang senjatanya seadanya. Sementara orang Quraisy semakin maju tanpa aturan. Sebagian panah tak temu nang dima, sebagian pedang tak aloi saloi. Sepenting lo maju, mereka bangga menganggap kaum muslimin akan kalah pada waktu itu. Sehingga Rasul perintahkan diam saja di tempat, jangan sampai maju, kita nggak boleh menyerang kecuali mereka menyerang terlebih dahulu. Inilah Islam. Jadi Islam itu kalau tidak diserang tidak akan pernah menyerang. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan ketika bunuh mereka, serang mereka, tidak, kita siap saja. Kalau mereka pingin damai ya kita damai. Kalau mereka ya mau membunuh kita, menyerang kita, kita harus serang, harus membelanya. Maka Rasulullah angkat tangan dalam sebuah kisah itu, Rasulullah tinggi sekali dan lantang sekali suaranya, ya Allah, saya berharap engkau memenuhi janji engkau. Engkau ya Allah akan memenuhi permintaan kami, permintaan saya, dan engkau sudah berjanji pada kami akan memenangkan kami, sehingga mohon saya dengan umat saya menangkan dalam perang ini. Sambil menangis Rasulullah, bahkan dalam sebuah kisahnya surban Rasulullah sampai jatuh. Ketika jatuh surban Rasulullah ke tanah, maka diambil oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar yang meletakkan lagi surbannya di punggung, di bahu Rasulullah. Ini pun Kanjeng Nabi sandang akib oleh, ya Rasulullah, cukuplah doa engkau, Allah pasti mengabulkan doa engkau ya Rasulullah, kan engkau adalah seorang nabi dan engkau adalah nabi yang paling mulia. Sudahlah, jangan menangis ya, karena Rasulullah ketika itu bersedih, bagaimana umat saya ini yang jumlahnya hanya sedikit sementara orang Quraisy di sana banyak. Maka setelah Rasulullah itu berdoa, kelihatan orang Quraisy itu sangat sedikit sekali. Jadi terlihat sangat sedikit berkat doa Rasulullah. Dan dengan kelihatan sedikit itu maka kaum muslimin menjadi tenang, menjadi semangat untuk membela agama ini. Ini diantara persiapan kaum muslimin menggunakan strategi, sehingga ketika merengsek ke depan maka para pemanah dipersiapkan untuk memanahnya. Apabila tinggal satu jengkal dan mereka sudah ingin menghabisi kita, lepas panah itu. Itulah Islam. Nunggu keadaan tak bisa maju, neng. Itulah dalam proses perang Badar.